Namo Buddhaya, Namo Trinabiya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan, serta umat Tridharma dari manapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas sedikit tentang haruskah kita melawan arus. Ada beberapa pendapat bahwa kita harus melawan arus untuk mendapatkan suatu kejernihan. Andai kita berenang di suatu sungai, kalau kita mengikuti arus, akhirnya kita akan sampai pada muara sungai itu yang penuh kotoran, sampah, bangkai, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melawan arus, memang kita berenang lebih berat, akan tetapi mencapai hulu sungai, mata air sungai yang jernih, yang belum tercemar, seperti halnya di Umbul Jumprit. Nah, bagaimanakah di dalam kehidupan? Di dalam kehidupan ini, mau tidak mau, kita terbawa dengan kemajuan teknologi. Sekarang semua serba online, semua serba memanfaatkan IT dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, kita juga harus mengikuti arus. Lalu bagaimana caranya? Kita tetap mengikuti arus, akan tetapi tetap menjaga kebersihan, seperti halnya jernihnya air di Umbul Jumprit, jernihnya air di mata air di hulu sungai. Ada beberapa hal, khususnya permainan, yang sudah ditinggalkan pada masa kini. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Misalnya pada waktu saya kecil, ada gangsingan atau gasing, ada kelereng, ada petak umpet, gobak sodor, dan lain sebagainya. Saat ini, anak sudah tidak tertarik dengan permainan-permainan kuno itu. Kebanyakan anak sekarang pegang HP, pegang iPad, pegang laptop untuk bermain dengan menggunakan IT. Bagaimanakah kita menyikapi hal-hal hobi-hobi yang menjurus ke arah pelanggaran sila? Kalau zaman dahulu orang senang memancing, terlebih dahulu mencari cacing untuk umpan, kemudian cacing itu disangkutkan ke ujung pancing untuk memancing ikan di sungai. Tapi sekarang banyak usaha pemancingan ikan. Tinggal beli tiket, nanti umpan sudah disediakan dan mancing di kolam ikan. Setelah itu yang dipancing bisa langsung dimasak untuk dikonsumsi pada saat itu juga. Fasilitas ini disediakan oleh para pengusaha
tapi tidak menyadari bahwa hal itu membuat orang menjadi melanggar sila, khususnya sila pertama, menghindari pembunuhan. Demikian juga dengan hobi berburu. Apakah itu menembak burung? Apakah itu menembak babi hutan? Sampai ada organisasi khusus untuk para pemburu itu yang namanya Perbakin. Nah, hobi-hobi yang dengan menghilangkan nyawa suatu makhluk hendaknya dihindari. Mengapa? Karena melanggar sila itu kita berarti menanam karma buruk. Kalau menanam karma buruk, kita akan menanggung akibatnya. Jadi kita harus malu untuk melanggar sila, dan kita harus takut akan buah karma yang bisa kita petik. Apakah kita metik di dalam kehidupan sekarang? Apakah kita akan memetik di dalam kehidupan yang akan datang? Kita tidak tahu, tergantung matang dan tidaknya karma kita. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang sahabat saya. Beliau mempunyai hobi mancing. Sejak masih muda, di akhir kehidupannya, mungkin ada 5 tahun, menderita suatu penyakit kanker di hidung, sehingga harus dioperasi. Nah, setelah operasi itu, betul-betul mulutnya seperti ikan habis dipancing. Beliau menderita cukup lama, menghabiskan biaya banyak, dan akhirnya wafat. Ada pula seseorang yang mempunyai hobi menembak. Pada akhir hidupnya, ia menderita suatu penyakit yang berkepanjangan. 10 tahun terakhir masa hidupnya, beliau menderita tidak bisa apa-apa. Apakah itu karena penyakit stroke ataukah Alzheimer? Yang jelas, beliau sangat menderita, memerlukan perawatan yang panjang, penderitaan yang lama. Demikian pula keluarga sangat direpotkan. Ini sebagai salah satu contoh untuk karma yang berbuah di dalam kehidupan masa kini. Oleh karena itu, marilah kita mencoba mencari hobi yang tidak melanggar sila. Masih banyak hobi yang tidak melanggar sila. Apakah itu hobi fotografi, apakah itu hobi seni, benda-benda seni, apakah itu hobi membaca, apakah itu hobi untuk bakti sosial. Karena semua hobi-hobi positif itu juga membawa suatu kepuasan di hati, di lubuk hati kita yang paling dalam. Seperti yang lalu, saya sedang mengadakan bedah rumah. Waktu dinyatakan kepada pemilik rumah bahwa kami bermaksud membedah rumah. Pemilik rumah yang bernama Mbah Saonah yang berusia 81 tahun itu mengatakan, "Kula mboten wonten tomboke." Lalu sama Mas Mardi dikatakan, "Mboten usah mikir, mangke sedaya donatur
sing ajeng nomboki Mbah Saunah boten usah mikir, boten usah nombok nopo-nopo. Seketika itu Mbah Saunah menangis terharu. Melihat hal itu saya juga gembira. Saya dapat membantu orang-orang yang kurang beruntung, yang mempunyai rumah yang kurang layak, untuk saya carikan dana bedah rumah. Mungkin pada minggu depan kita sudah mulai peletakan batu pertama dan start dengan target akhir bulan ini selesai untuk 3 rumah. Kemudian bulan depan pindah ke desa lain dan seterusnya. Nah, jadi bagi diri saya pribadi, saya lebih puas membangun rumah-rumah di desa-desa terpencil, menolong orang yang terbatas kemampuannya, sehingga masih ada orang yang tidur bersebelahan dengan kandang kambing, lantainya masih tanah, atapnya bocor, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh daripada hobi yang positif. Oleh karena itu, kami mengajak kepada saudara-saudara Tridharma dimanapun berada, carilah hobi-hobi yang positif. Andai kata belum menemukan secara gampang, kita bisa melihat di WA Group banyak yang memerlukan bantuan. Apakah itu donor darah, apakah itu orang sakit, apakah itu bedah rumah yang diselenggarakan oleh berbagai macam organisasi, termasuk Samkahwe atau Perkumpulan Tridharma yang diasuh oleh Bapak Margasinggi, mengadakan bedah rumah di sekitar Kalimantan Barat, khususnya daerah Singkawang. Masih banyak sekali rumah yang sangat tidak layak. Oleh karena itu, kita dapat memilih hobi yang positif. Kita dapat dengan tenang merenung kalau kebetulan di antara Bapak Ibu ada yang masih mempunyai hobi yang mengarah ke arah pelanggaran sila, misalnya memancing, menembak, ke diskotik, panti pijat, rumah judi, dan lain sebagainya. Marilah hari ini kita jadikan start hari perubahan menuju hobi yang lebih baik. Masa pandemi COVID Corona ini mempermudah kita untuk mengakses khotbah-khotbah, ceramah-ceramah yang bermutu, baik itu dari para biku maupun dari para rohaniwan yang lain. Pergunakanlah waktu luang Bapak Ibu, karena masih harus diam di rumah, untuk hal-hal yang positif. Semoga dapat bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.